Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode ke tiga. Yuk, mari kita mulai ngomong soal apa yang perlu dilakukan oleh suami dan istri untuk bisa memfasilitasi pasangannya gitu. Pasangannya untuk memunculkan sense of self-nya. Oke, dimulai dari suami. Oke, suami dulu ya. Aku kalau mau ingat ya. Jadi teman-teman, ini mah aku sekalian curhat ya. Momom itu tipe orang yang memang pendiam, susah buat cerita pikiran, perasaan, dan apa yang dilakukan. Think, feel, do-nya itu susah. PR aku adalah awal-awal nikah nge-explore betul-betul supaya momom mau cerita pikiran, perasaan, dan apa-apa yang udah dilakukan. Think, feel, do. Karena modal awal seseorang untuk bisa nemuin sense of self adalah mulai terbiasa menceritakan dirinya dulu. Nah, menceritakan dirinya itu bukan cerita dirinya siapa apa, tapi tiga itu aja. Aku mikir apa, aku merasa apa, dan aku telah berhasil melakukan apa. Supaya kan sense of self muncul. Dan rencana juga bisa nggak sih? Bisa, mau melakukan apa? Ya, aku jadi kepikiran buat ini. Aku ngerasa kayaknya nanti terlepas itu dari masa lalu, masa kini atau masa depan, pokoknya think, feel sama do. Nah, dulu kalau mau nyadar lah ya, orang kita sering bahas ini. Dulu awal-awal aku ngedorong momom, ngegali momom ke arah situ ya. Selain ngegali secara fisik tapi juga ngegali bahwa gimana caranya momom tuh dapetin sense of self-nya. Jadi apa sih yang momom benar-benar pikirin, apa yang momom merasain, apa dibantu yang dikeluarin gitu. Keluarin semuanya, ya kan? Nah, dulu tips awalnya nih para suami adalah dengan melanjutkan kalimat. Jadi kalau di psikologi ada alat tes namanya SCCT dulu ya. Momom paling suka makan. Nah, kayak gitu aku caranya. Aku benci kalau. Aku paling gak suka jika. Atau mungkin bisa juga kalau misalnya suaminya kayak aku ya. Suaminya yang pendiam gitu. Nah, kalau suaminya yang pendiam gimana nih? Istrinya yang lebih talkative gitu ya. Lebih aktif gitu. Nah, bisa juga pakai kalimat itu ya? Bisa banget. Jadi buat istri-istri nih yang suaminya mirip momom misalkan yang pendiam ya, kalau bahasa Sundanya kayak gebog jauh lah ya. diem nambleg gitu. Nah, ya itu caranya tadi melanjutkan kalimat aku paling suka kalau apa kayak gitu. Nah, itu awal-awal aku lakukan dan akhirnya bisa, pokoknya kalau think, feel, do-nya udah muncul, maka apa yang terjadi ya udah enak, nanti sense of self juga dapet dan kita jadi lebih kenal. Aku jadi lebih kenal momom jadi dapetin sense of self. Mungkin proses untuk ngeluarin think, feel, do pun sebenarnya nggak bisa satu malam satu hari ya, karena misalnya dari sudut pandang aku ya, dari sudut pandang aku yang think, feel, do-nya tuh tidak aku sadari, aku tekan banget dalam diri untuk mengeluarkannya pun karena kita kadang justru nggak sadar juga. Aku paling suka makan, kayaknya semua dimakan, misalnya gitu. Jadi benar-benar setuju ya kan? Susah banget. Itu pun dalam sehari. Itu pun mungkin prosesnya tuh kayak panjang, bertahun-tahun gitu misalnya. Asli. Dan mungkin itu juga kan bikin orang yang ngebantunya tuh, ayo dong, masa sih itu aja nggak tahu gitu. Nah, itulah ya kan? Bener. Setuju, itulah kenapa nikah itu ibadah seumur hidup karena bisa jadi di situ pun kan bisa muncul konflik gitu ya, bisa jadi aku nangkap maksud mau aja, terutama buat para perempuan yang ngerasa suaminya pendiam, susah buat cerita, prosesnya panjang lah, nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, nggak ya, panjang memang tiap hari, makanya ibadah seumur hidup. Nggak bisa sekali mancing langsung dapat ikannya, langsung dapat jawabannya. Cuman tips itu harus dimulai, karena kalau nggak akan muncul-muncul tiba-tiba ledakan semua kan yang dibahas gitu. Itu aku tuh, momom apa nih? Mama memfasilitasi aku apa buat dapetin sense of self? Ini istri ya? Istri. Kalau aku sih berarti aku bisa jadi buat suami, buat jadi istri juga ya? Iya, bisa. Tergantung siapa yang tergantung siapa yang lebih gimana gitu ya? Lebih talkatif, lebih suka ngomong, apa lebih pendiam? Kalau aku kan saya lebih pendiamnya kayak gitu. Caranya untuk memancing, memfasilitasi sense of self dari orang yang lebih pendiam. Yang pendiam adalah dengan melanjutkan kalimat kayak tadi ya. Tipsnya adalah mungkin kita ini kali melanjutkan kalimatnya, mungkin kita kasih 5 kali gimana?
biar tahu kebayang gitu. Ini aja tiga itu. Apa? Aku paling suka yang think feel do. Maksudnya contoh kalimatnya gitu. Contoh. Aku paling suka makan. Aku paling gak suka kalau. Aku paling seneng ngeliat. Nah, habis itu nanti thing-nya apa? Misalkan thing-nya. Apa? Aku tiap hari suka kepikiran tentang. Kalau ngeliat sesuatu yang muncul di pikiranku adalah tentang. Gitu. Ini harusnya ada checklist gitu gak sih tulisan nanti? Kan kita nggak punya editor. Kita nanti ngeditnya susah. Teman-teman aja lah ya. Tolong bantu. Mohon maaf ya, kita soalnya nggak punya editor yang ngeditin video ini, jadi ini juga syuting. Kalau du, aku paling senang melakukan kegiatan. Paling nggak suka juga. Paling nggak suka melakukan kegiatan. Makanya kita jadi bersepakat di awal. Aku paling nggak suka nyetrika gini kan, ya kan? Terus Mom paling apa suka? Aku suka nyuci piring. Aku senang banget nyuci piring tuh. Pokoknya aku di keluarga aku ya selalu dapat kekhasan lah. Pokoknya kalau udah ada tukang cuci piring gitu. Pokoknya aku tuh paling suka nyuci piring tuh ujungnya tuh harus kayak iklan. Ada ngik sampai keset banget. Nah, keluarga besar aku tuh taunya si abang mah kalau nyuci piring tuh pasti ngik gitu. Nah, itu kan do tuh. Kan kita nggak tahu orang do-nya sukanya kayak mungkin gitu. Itu bisa jadi promnya itu ya. Maksudnya promnya. Apa sih? Bisa jadi apa ya? Kegiatan yang ya dinikmati lah ya. Jadi saling ngeluarin, aku suka kalau aku nggak suka kalau ngobrol gitu loh. Oh iya, berarti itu dari Momom berarti tipsnya itu mah. Momom selalu maksa kita untuk ngeluangin waktu sebentar apapun untuk ngobrol. Kalau nggak, beliau ini pasti marah semarah-marahnya dan seminggu marahnya. Kalau ada hari di mana kita nggak sempat ngobrol. Jangan-jangan aku tuh maksa-maksa ngobrol adalah ayo dong, tolong pancing aku gitu ya. Tolong tanya aku. Aku pengen keluar nih sense of self-nya gitu kali ya. Berarti tips dari aku pakai cara tadi. Kalau cara Momom kayak tadi kepotong. Sampai mana tadi? Sampai Momom selalu maksa. Itu tips dari Momom untuk ngobrol. Jadi makanya itu malah yang aku pakai, Mom. Kalau buat pasangan-pasangan yang konseling pernikahan, aku selalu bilang duhai suami, duhai istri, bapak ibu yang aku konseling wajib untuk melakukan pillow talk karena aku dapat tips itu dari Momom. Ya, jadi kalau aku ngegalinya lewat tadi pertanyaan-pertanyaan, Momom lewat ngajak kita pillow talk atau ngobrol ya, mau meluangkan waktu. Apalagi Mom, kira-kira apa yang kemudian jadi tips ya? Kalau aku sih ngerasanya buat mandu kita buat sense of self. Kalau aku sih bisa nggak sih gini? Jadi kalau aku sih suka turun ngebantu papa dalam misalnya papa punya rencana untuk berkarya apa. Nah aku sih suka turun ke situ ikut terlibat untuk membantu di hal-hal teknis gitu. Yap, itu ngebantu banget bener. Jadi tiap kali pillow talk atau sharing think feel do itu aku selalu ngelibatin Momom dalam rencana. Nah ini yang suka nyebelinnya cowok-cowok. Biasanya mereka nggak pernah ngelibatkan pasangannya ketika punya ide gitu ya. Kenapa ya? Ketika dalam fase rencana mereka pengennya tuh nyerita ketika udah jadi atau udah beres. Nah aku mah selalu, dan itu memang berat sih asli buat para cowok ya, ngelibatin orang lain dalam proses berpikir itu bikin capek gitu sih. Malas pengennya sendirian aja gitu. Tapi ternyata ini malah membuat aku jadi salah satu hal yang dapetin sense of self banget karena selalu berhasil. Jadi ide aku tuh selalu jelek di teknis satu, yang kedua jelek di relationship ya, suka nyakitin orang lain. Selalu nyakitin orang lain, berpotensi menyakiti diri sendiri dan kesehatan. Nah adanya Momom ikut terlibat di situ tuh ngedapetin aku sense of self dan juga mungkin dapet. Tapi itu di awal-awal kalau untuk melibatkan di hal-hal teknis maksudnya berat juga, maksudnya kayak males nanti aja lah tahu jadi gitu misalnya, pengennya gitu. Sejujurnya dulu di awal juga ya supaya Momom bahagia lah, nggak ribet gitu. Gitu. Daripada banyak nanya di tengah jalan ya aku libatin biar nggak ribet. Tapi dari situ aku malah nemuin, mungkin aku ini di kepala banyak lelaki ya, ribet banget kan ngelibatin di awal. Diem lah nanti harus sharing gitu ya, harus ngobrol. Udah diem dulu lah gitu. Tapi aku jadi suka dan senang dan bukan senang sih, enggak juga sih. Sekarang juga kan agak masih struggling ketika melibatkan Momom. Tapi aku memaksa itu karena teman-teman tahu nggak, ini terutama para cowok ya, itu outputnya selalu bagus. Kalau misalkan ternyata ya. Dulu kan Hey Academy lah, kita bikin apa jadi sintesa dan lain-lain kan.
melibatkan momom, dirapihin gitu si think, feel sama do-nya tuh jadi rapih. Nah, cuman yang memang untuk sebuah proses berpikir itu agak terganggu kenikmatan berpikirnya untuk ngobrol dulu kan, tapi malah dapetin sense of self yang lebih. Karena kadang suka ada nih, misalnya ada orang yang ketika dia misalnya ngerjain sesuatu nih, dia tuh nggak mau ditanyakan itu caranya gimana sih, lagi apa sih, nggak mau dipotong, nggak mau dipotong karena proses gitu. kreatifnya akan terpotong juga kan. Itu tuh sebenarnya nyebelin, tapi karena aku tahu hasilnya selalu bagus dan amazing, berkah ya, ke rumah tangga relasi juga jadi bagus ya, aku lakuin. Tadinya awal-awal mah aku juga struggling, mau nggak mau malah. Pengennya masuk gua aja gitu ya. Kalau cowok-cowok tuh pengennya masuk gua sendirian, nggak ngomong, nggak diganggu. Tapi ini juga jadi sering pertengkaran kita ya. Aku misalkan tiba-tiba masuk ke fase mikir, ngomong, kemana sih kamu gitu kan ya? Sini ngomong, aduh nanti dulu gitu. Tapi ya itu kan sering jadi perdebatan, tapi kan selalu jadi ujungnya outputnya selalu jadi bagus. Jadi buat bapak-bapak ikuti betul saran momom ya. Dan buat emak-emak ya memang wajar untuk jadi kepo. untuk nanya mau apanya, kamu suamiku, kamu lagi mikirin apa? Takutnya muncul rasa bersalah ya. Emang aku salah gitu nanya gitu ya. Emang nggak boleh, emang aja. Salah ya kepo nanya itu, suami misalnya gitu. Dan kalaupun mau ngecek hasil penelitiannya, misalkan penelitian karya transaktif memorinya Moskowitz ya, itu juga bagus-bagus. Jadi melibatkan proses berpikir, walaupun selasanya terpotong, tapi kan jadi kaya ya, karena ada transaktif memori, ada memori yang dibagi, justru malah hasil insight-nya, keputusannya makin bagus. Lebih kaya gitu ya, si ide-idenya itu. Jadi mau ya secara personal sih ngerasanya, nyebelin ya, nyusahin. Tapi secara ilmiah itu ngebantu banget. Terutama dapetin sense of self gitu. Ini kayaknya langsung dipotong, di-share sama para istri. Mudah-mudahan dipotong, di-share ke suami. Mudah-mudahan ibu-ibu mau nge-share hal ini ya ke suami-suaminya, ke pasangannya. Terus gini, kalau tadi kan tips ngomong, yang kedua. Kalau cara aku adalah, aku jadi lupa ya. Apa? Kalau aku tuh gimana caranya? Kalaupun tadi aku kan suka punya ide, rencana program sesuatu. Kalau aku kan gitu ya, di rumah tangga, rumah tangga kita arahnya ke sini, ke depan aku mau ngerjain ini. Nah setelah itu tuh biasanya aku nggak mau ini tentang aku gitu. Nah biasanya kalau nggak tahu sih kalau cowok lainnya, biasanya gini, kalau aku udah jadi subjek utama atau tokoh utama dalam kehidupan, aku tuh suka lupa ngajak orang lain buat jadi tokoh utama juga. Nah aku mah kan suka gitu ya, beres aku sok, nah sekarang momom mau apa kan gitu, mom aku lagi mau kesini. Nah momom sekarang mau ngerjain apa, mau gimana kayak gitu. Nah termasuk waktu aku S3 tuh, kan aku bilang, mom aku mau S3, minta izin, minta keikhlasan semuanya, waktunya, uangnya semuanya, aku mau S3. Tapi di situ aku selalu ngajak momom buat gini, ke depan momom pun akan melakukan hal yang sama gitu. Dan aku malah sekarang di posisi dimana aku akan maksa gitu ya, karena menurut aku itu penting. Dan justru sebenarnya akunya nggak mau ya, sebenarnya momomnya nggak mau, nggak usah lah, tapi itu justru menghadirkan, secara aku menghadirkan sense of self-nya momom dalam kepayahan. Ini teman-teman ya, buat suami istri, belajar itu memang ngasih kepayahan, tapi ngasih keberkahan, kenikmatan, dan sense of self-nya naik langsung signifikan. Tapi kan capek itu ngebul. Makanya mama sekarang aku paksa lagi S2, nanti juga pasti S3. Aduh. Cara aku buat itu. Jadi tiap aku nggak apa-apa ya. Tiap aku sharing pikiran, pasti momom selalu aku ajak ke situ. Oke. Apalagi ya? Apalagi ya? Itu tadi udah 3 ya? Udah 2-2. Udah 2-2. Aku 2-2. Selanjutnya tips yang ketiga, ada tips yang ketiga atau jangan-jangan cukup 2-2 aja? Sebenarnya cukup 2 dulu aja. Bisa nggak teman-teman mau praktis? Sebenarnya ada sih beberapa tips lagi ya. Kita ngegali, tadi kita rekap aja dulu dari aku, ngegali think feel do, pakai ngelanjutin kalimat. Tips pertama momom. Apa tadi? Pillow talk, minta aku dilibatkan. Jadi aku tuh suka tiba-tiba papa lagi kerja di ruang kerja, langsung buka pintu. Suka tiba-tiba ngobrol gitu ya. Iya, betul. Aku lagi di fase di guanya gitu, tiba-tiba didobrak guanya, ngomong dulu, cerita dulu. Jadi dipotong memang nggak, dan itu nggak apa-apa supaya ada refleksivitas tuh, supaya ada yang diceritain. Yang kedua, aku
setelah aku menjadikan tokoh utama pada diriku dan dapetin sense of self, aku akan memaksa diriku untuk maksa Momom buat jadi tokoh utama di kehidupan kami dan dapetin sense of self. Itu penting. Oke, itu dulu aja kayaknya. Itu dulu aja. Dua-dua itu juga cukup. Nah, yang menarik gini, Mom. Apa? Ketika ditanya why do you love me? Oke. Bukan sesuatu yang kita buat-buat ya. Tapi sesuatu yang misalnya gini, kalau ditanya Mom, kenapa Momom cinta sama Papa, jawabannya? Karena udah terlanjur. Ya kan kalau jawabannya kan gitu kan ya kayak yang gimana gitu ya. Tapi kalau dari situ ya karena sejauh ini Momom mau mengupayakan untuk fasilitasi aku dapetin sense of self-nya aku. Oh gitu. Aku juga thankful gitu. Aku sangat berterima kasih. Dan kalau ditanya kenapa aku sangat mencintai Momom kan itu. Momom kenapa sangat mencintai aku? Karena Papa udah bantu aku ngeluarin sense of self aku sih. Iya. Nah mestinya itu yang jadi jawaban kan. Oh gitu. Dan terbukti bahwa kita teh jadi diri kita yang apa adanya, yang sangat disyukuri dan selalu bertumbuh tiap harinya. Mungkin episode ini judulnya Why Do You Love Me kali ya? Judulnya. Oke. Boleh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita mau ciuman dulu. Iya. Dadah dulu. Jeno, kita main Play-Doh yuk. Udah dulu.